Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Oktavia Masturi, NIM 191101101135. Saya dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang abdomen. Pemeriksaan fisik abdomen. Urutan teknik pemeriksaan pada abdomen ialah inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Auskultasi dilakukan sebelum kita melakukan palpasi dan perkusi dengan tujuan agar hasil pemeriksaan auskultasi lebih akurat. Ada dua cara pembagian topografi abdomen yang dipakai untuk menentukan lokalisasi kelainan, yaitu 1. Pembagian atas 4 kuadran, yaitu dengan cara membuat garis vertikal dan horizontal melalui umbilikus sehingga terdapat daerah kuadran kanan atas, kanan bawah, dan kiri bawah. 2. Pembagian atas 9 daerah dengan membuat 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Garis horizontal yaitu pertama dibuat melalui tepi bawah tulang rawan iga ke-10 dan yang kedua dibuat melalui titik spina iliaca anterior superior yang disingkat menjadi SIAS. Yang selanjutnya 2 garis vertikal, yaitu dibuat masing-masing melalui titik pertengahan antara SIAS, spina iliaca anterior superior, dan midline abdomen. Baik, saya akan melanjutkan. Nama saya Yolanda Intan Aulia dengan NIM 191101101119. Inspeksi dilakukan pada saat posisi pasien tidur terlentang dan diamati dengan seksama dinding abdomen. Yang perlu diperhatikan adalah 1. Keadaan kulit. Keadaan kulit di situ maksudnya dilihat dari warna kulitnya, elastisitasnya, kering atau lembabnya, dan adanya bekas-bekas garukan pada jaringan perut dan pelebaran pembuluh darah vena atau yang disebut obstruksi vena cava interior dan kolateral pada hipertensi portal. Yang kedua, bentuk dan besar abdomen seperti rata, menonjol, atau scapoid atau cekung. Yang ketiga, simetrisitas. Dengan memperhatikan adanya benjolan lokal seperti hernia, hematomegali, splenomegali, kista ovari, dan hidronefrosis. Yang keempat, gerakan dinding abdomen pada peritonitis terbatas. Yang kelima, pembesaran organ atau tumor. Bisa dilihat pada lokasi yang akan diperiksa atau diperkirakan organ itu apa, tumor apa itu. Nomor 6, peristaltik. Gerakan peristaltik usus meningkat pada obstruksi ileus, tampak pada dinding abdomen dan bentuk usus juga tampak atau biasa disebut drum contour. Yang ketujuh, pulsasi, pembesaran vertikal kanan dan aneurisma aorta sering memberikan gambaran pulsasi di daerah epigastrium dan umbilikal. Selanjutnya, perhatikan gerakan-gerakan pasien. Ini yang harus diperhatikan perawat pada gerakan pasien. Yang pertama, pasien sering merubah posisi. Biasa disebut obstruksi usus. Pasien sering menghindari gerakan. Biasa disebut iritasi peritoneum generalisata. Yang ketiga, pasien sering melipat lutut ke atas agar tegangan abdomen berkurang atau relaksasi. Biasa disebut peritonitis.
Dan yang keempat, pasien melipat lutut sampai ke dada, berayun-ayun maju mundur pada saat nyeri, biasa disebut pankreatitis parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arye Wahyu Prasetyo, NIM 1911111138. Di sini saya akan membahas tentang palpasi. Palpasi. Beberapa pedoman untuk melakukan palpasi. Ada hal perlu kita perhatikan ialah yang pertama, pasien diusahakan tenang dan santai dalam posisi berbaring terlentang. Sebaiknya pemeriksaan dilakukan tidak buru-buru. Yang kedua, palpasi dilakukan dengan menggunakan palmar jari dan telapak tangan. Sedangkan untuk menentukan batas tepi organ digunakan ujung jari. Diusahakan agar tidak melakukan penekanan yang mendadak agar tidak timbul tekanan yang dinding abdomen. Yang ketiga, palpasi dimulai dari daerah superficial lalu ke bagian dalam. Bila ada daerah yang dikeluhkan nyeri, sebaiknya bagian ini diperiksa paling akhir. Yang keempat, bila dinding abdomen tegang, untuk mempermudah palpasi maka pasien diminta untuk menekuk lututnya. Bedakan spasme volunter dan spasme sejati. Dengan menekan daerah musculus rectus, minta pasien menarik nafas dalam. Jika musculus rectus relaksasi maka itu adalah spasme volunter. Namun jika otot kaku tegang maka siklus pernafasan itu adalah spasme sejati. Yang kelima, palpasi bimanual. Palpasi dilakukan dengan kedua telapak tangan, di mana tangan kiri berada di bagian pinggang kanan atau kiri pasien, sedangkan tangan kanan di bagian depan dinding abdomen. Yang keenam, pemeriksaan balot temen. Cara pasien organ abdomen di mana terdapat asistes. Caranya dengan melakukan tekanan yang mendadak pada dinding abdomen dan dengan cepat tangan tarik kembali. Cairan asistes akan berpindah untuk sementara sehingga organ atau massa tumor yang membesar dalam rongga abdomen dapat berada saat memantul. Teknik Ballotman juga dipakai untuk memeriksa ginjal, di mana gerakan penekanan pada organ oleh satu tangan akan dirasakan pantulannya pada tangan lainnya. Yang ketujuh, setiap ada perabaan massa, dicari ukuran atau besarnya, bentuknya, lokasinya, konsistensinya, tepinya, permukaannya, fiksasi atau mobilitasnya, nyeri spontan atau tekan, dan warna kulit di atasnya. Sebaiknya digambarkan skematisnya. Palpasi hati dilakukan dengan satu tangan atau bimanual pada kuadran kanan atas. Dilakukan palpasi dari bawah ke atas pada garis pertengahan antara midline dan sias. Bila perlu, pasien diminta untuk menarik nafas dalam sehingga hati dapat teraba.
Pembesaran hati dinyatakan dengan beberapa sentimeter di bawah lengkung kosta dan berapa sentimeter di bawah processus sigmoideus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan slide sebelumnya. Nama saya Putri Rosalinda, NIM 191101101105. Perkusi berguna untuk mendapatkan orientasi keadaan abdomen secara keseluruhan, menentukan besarnya hati, limpa, dan tidaknya asites. Adanya massa padat atau massa berisi cairan atau disebut dengan kista, adanya udara yang meningkat dalam lambung dan usus, serta adanya udara bebas dalam rongga abdomen. Suara perkusi abdomen yang normal adalah timpani, yaitu organ berongga yang berisi udara, kecuali di daerah hati, redup, organ yang padat. Yang pertama yaitu orientasi abdomen secara umum. Dilakukan perkusi ringan pada seluruh dinding abdomen secara sistematis untuk mengetahui distribusi daerah timpani dan daerah redup. Pada perforasi usus, peka hati akan menghilang. Yang kedua yaitu cairan bebas dalam rongga abdomen. Adanya cairan bebas dalam rongga abdomen akan menimbulkan suara perkusi, timpani di bagian atas, dan dullness di bagian samping atau suara dullness dominan. Karena cairan itu bebas dalam rongga abdomen, maka bila pasien dimiringkan akan terjadi perpindahan cairan ke sisi terendah. Cara pemeriksaan asites yaitu pemeriksaan gelombang cairan. Teknik ini dipakai bila cairan asites cukup banyak. Prinsipnya adalah ketukan pada satu sisi dinding abdomen akan menimbulkan gelombang cairan yang akan diteruskan ke sisi yang lain. Pasien tidur terlentang, pemeriksa meletakkan telapak tangan ke kiri pada satu sisi abdomen dan tangan kanan melakukan ketukan berulang-ulang pada dinding abdomen sisi yang lain. Yang kedua yaitu pemeriksaan peka alih. Prinsipnya, cairan bebas akan berpindah ke bagian abdomen terendah, pasien tidur terlentang, lakukan perkusi, dan tandai peralihan suara timpani ke redup pada kedua sisi, lalu pasien diminta tidur miring pada satu sisi, lakukan perkusi lagi, tandai tempat peralihan suara timpani ke redup maka akan tampak adanya peralihan suara redup. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.